Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang Bapak dan Ibu sentuh ulu hati, dada serta pergelangan kaki masing-masing, lalu rasakan denyut alirannya pelan-pelan. Apakah selama ini Bapak dan Ibu merasa sangat lelah karena harus mengonsumsi obat-obatan setiap hari untuk menahan lonjakan gula darah? Namun rasa takut akan bahaya gula darah yang melonjak tinggi tetap saja menghantui pikiran saat hendak tidur di malam hari. Hari ini kita akan membongkar rahasia olahan daun pepaya pahit yang ampuh membuat gula darah meluncur turun secara alami. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa sangat takut dan langsung berniat membuang daun pepaya jauh-jauh dari meja makan karena rasanya yang teramat pahit dan kekhawatiran akan merusak selaput lambung? Melihat kawan-kawan lansia lain menghindari sayuran herbal ini, Bapak dan Ibu tentu merasa ragu untuk mencobanya, bukan? Namun, jangan buru-buru menyalahkan rasa pahitnya. Ternyata, jika kita tahu trik meracik dan tidak salah mengolahnya, rasa pahit alami ini justru menyimpan zat penawar kencing manis paling mujarab dari alam. Di dalam video interaktif kali ini, saya Dr. Irfan Ali dari saluran Sobat Sehat Penyakit dalam ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membedah secara tuntas rahasia medis di balik resep daun pepaya ini. Tolong pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan di bab keempat dengan sangat teliti, karena di sana saya membeberkan panduan takaran mikro serta teknik pengolahan yang paling pas dan aman bagi organ dalam. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga agar saluran kekeluargaan kita terus berkembang. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita coba renungkan bersama mengapa kadar gula darah di dalam tubuh tua kita bisa melambung tinggi dan sangat sulit untuk dikendalikan. Seiring bertambahnya usia, kepekaan organ pankreas kita dalam menghasilkan hormon insulin secara biologis akan merosot drastis. Penurunan sensitivitas insulin ini membuat molekul gula dari sisa makanan harian tertahan di dalam pembuluh darah. Tidak bisa diserap masuk ke dalam sel raga untuk diubah menjadi sumber energi. Coba bayangkan, saluran pembuluh darah Bapak dan Ibu itu ibarat sebuah jalan raya utama yang penuh dengan tumpukan lumpur gula lengket di dalamnya. Ketika insulin tidak lagi mampu membukakan pintu sel-sel tubuh, cairan darah akan berubah menjadi pekat dan kental, bagaikan sirup. Darah kental ini akan memaksa jantung bekerja ekstra keras untuk memompanya, sekaligus mengikis dinding kapiler halus di sekitarnya, memicu timbulnya rasa lemas, lunglai pandangan mata, kabur, serta luka yang sangat sulit sembuh. Kondisi darah yang kental akibat penumpukan gula ini pemicu utama timbulnya peradangan kronis di seluruh jaringan organ dalam orang tua kita. Pembuluh kapiler di sekitar ginjal, mata, dan saraf tepi akan menegang. Jaringan saraf akan terus-menerus mengirimkan sinyal rasa kebas atau kesemutan menusuk di telapak kaki, dan otot-otot paha akan mendadak kehilangan staminanya. Fenomena inilah yang membuat orang tua kita merasa cepat lelah, haus berlebihan, dan sering bolak-balik kencing di malam hari. Proses penumpukan gula di dalam darah ini berjalan sangat perlahan tanpa menimbulkan gejala yang mencolok di tahap awal penuaan raga. Kerak radikal bebas dan sisa metabolisme harian akan mengikat jaringan selaput pembuluh darah, membuat saluran darah kehilangan kemampuan alaminya untuk melentur. Penurunan fungsi ini memaksa pankreas bekerja terlalu berat, menahan beban gula, hingga akhirnya organ tersebut kelelahan dan memicu lonjakan angka kencing manis yang berbahaya. Kondisi gula darah yang tidak stabil ini lambat laun akan merusak fungsi sirkulasi mikro di dalam pembuluh darah orang tua kita. Ketika pembuluh kapiler di sekitar pergelangan kaki dan ginjal dipaksa menahan beban kepekatan darah yang terlalu tinggi, aliran darah segar pembawa pasukan oksigen dan nutrisi pembersih jaringan akan terhambat masuk. Akibatnya, pembuangan ampas sisa racun menjadi tertahan dan cairan kotor mulai menumpuk, memicu pembengkakan di sekitar kaki. Rasa takut akan ancaman komplikasi, kencing manis, cemas akan bahaya luka membusuk, atau takut luar biasa pada serangan jantung ini secara perlahan dapat mengikis kedamaian batin orang tua kita di rumah. Banyak lansia yang akhirnya merasa berkecil hati, merasa sedih karena pola makan terhambat, serta kehilangan keceriaan masa tua.
Padahal, masa tua seharusnya dipenuhi oleh rasa nyaman di seluruh raga, kemandirian bergerak serta kedamaian batin yang terjaga utuh setiap harinya bersama keluarga tercinta. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tahukah Anda bahwa daun pepaya murni sesungguhnya menyimpan kandungan senyawa alkaloid murni bernama karpain, antioksidan flavonoid, serta enzim papain yang amat pekat di dalam sirkulasi darah raga kita? Gugusan senyawa karpain dan flavonoid ini bertindak sebagai penstimulasi reseptor insulin alami yang secara aktif merangsang sel-sel raga untuk membuka pintunya, sehingga molekul gula darah yang menumpuk dapat langsung diserap dan diubah menjadi energi. Tidak hanya mengandung karpain penurun gula darah, olahan daun pepaya hangat ini juga dibekali oleh kebaikan mineral magnesium, kalium, dan vitamin C murni. Kehadiran magnesium sangat penting untuk membantu meningkatkan sensitivitas jaringan otot terhadap penyerapan gula, sehingga mencegah kekakuan pada persendian. Sementara itu, kandungan seng dan vitamin C alami bertindak cepat menstimulasi pembentukan sel-sel jaringan baru agar luka pada kulit lansia dapat mengering secara lancar. Keunggulan lain dari olahan daun pepaya yang tepat adalah kemampuannya dalam melancarkan pencernaan dan membilas racun radikal bebas tanpa memberatkan kerja ginjal. Namun, bahayanya ada pada kandungan zat pahit alkaloid yang terlalu tajam jika dimasak secara asal tanpa penawar. Jika mengolahnya salah, zat pahit yang berlebihan tersebut justru akan merangsang pengeluaran asam lambung secara tajam dan memicu rasa perih mual di ulu hati orang tua kita. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan daun pepaya segar berkualitas murni dari kebun lokal, atau ingin mencari perlengkapan terapi herbal alami pilihan, Bapak dan Ibu dapat langsung mengakses tautan link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk memilih bahan pangan murni yang segar, agar keutuhan kandungan, alkaloid, dan flavonoid di dalamnya tetap terjaga sempurna demi kesehatan raga tua kita sehari-hari di rumah. Pastikan Bapak dan Ibu selalu teliti saat memilih bahan di pasar tradisional. Pilihlah helai daun pepaya yang warnanya hijau segar. Helai daunnya sedang tidak terlalu tua dan kasar, serta tidak berbau apok. Daun pepaya berkualitas super yang dipetik pada usia tepat menyimpan pasokan zat pembersih darah yang teramat pekat. Sangat aman diolah menjadi santapan sehat bening tanpa perlu khawatir akan adanya proses pembusukan tersembunyi yang membahayakan pencernaan. Sekarang kita menginjak bab keempat yang paling ditunggu-tunggu, meliputi panduan takaran mikro dan teknik mengolah daun pepaya paling tepat bagi kesehatan lansia. Banyak orang tua cemas jika mengonsumsi daun pepaya di pagi hari akan memicu rasa perih di ulu hati, mual, atau perut kembung. Saya ingin menegaskan bahwa kuncinya ada pada kebersihan perebusan bersama garam krosok untuk meredam pahit. Perebusan pertama dibuang airnya, ketepatan porsi mikro, serta perpaduan jahe. Untuk memudahkan terapi internal ini, Bapak dan Ibu hanya memerlukan 3 hingga 5 lembar daun pepaya muda dan 1 ruas jahe emprit yang digeprek. Cuci bersih daun pepaya di bawah air mengalir. Rebus daun pepaya dalam panci bersama 1 sendok makan garam krosok selama 5 menit untuk meluruhkan kadar getah pahitnya yang tajam. Lalu buang air rebusan pertama tersebut. Rebus kembali daun pepaya bersama air bersih, baru dan jahe emprit selama 8 menit hingga empuk. Sajikan bagian air rebusan bening kedua atau daun pepaya rebus lembut ini dalam porsi mikro yang terukur, yaitu sekitar 50 gram saja untuk sekali makan. Waktu paling ideal untuk melahapnya adalah pada pagi hari, sesudah Bapak dan Ibu menyantap sarapan pagi secara tenang di rumah. Dampingi dengan meminum segelas air putih hangat agar proses penyerapan senyawa karpain, penurun gula darah di dalam dinding usus halus, berjalan sangat lancar. Apabila Bapak dan Ibu memiliki riwayat selaput lambung yang teramat sensitif, sajian daun pepaya rebus hangat ini dapat dinikmati bersama irisan tipis kunyit yang dimasukkan ke dalam air rebusan. Perpaduan kehangatan jahe emprit dan kunyit akan melapisi dinding lambung lansia, memperlambat pelepasan energi secara lebih halus, sehingga pencernaan terasa teramat hangat, nyaman, bebas dari rasa mual,
kembung, atau pengeluaran asam lambung berlebihan sesudah menyantapnya. Di sini saya merasa wajib untuk menyampaikan disclaimer medis secara jujur dan tulus demi keselamatan raga orang tua yang saya sayangi. Bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis berat, seperti penderita gula darah yang sudah terlampau rendah atau hipoglikemia, serta penderita gagal ginjal stadium akhir yang diwajibkan membatasi asupan kalium dan cairan ketat oleh dokter spesialis. Tolong tunda dahulu konsumsi terapi internal ini dan konsultasikan kepada dokter pribadi Anda. Kondisi kesehatan setiap orang tua sangat unik dan berbeda-beda, sehingga kewaspadaan adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi pada tubuh sendiri. Jika bapak dan ibu masih ragu dengan kondisi organ dalam saat ini, jangan pernah berkecil hati. Bapak dan ibu tetap bisa memetik kebaikan, kelancaran sirkulasi darah secara maksimal, dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar merendam kaki yang sangat menenangkan pada bab berikutnya di bawah ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terapi eksternal ini merupakan cara paling aman tanpa efek samping sedikit pun bagi organ dalam raga tua kita. Terapi luar ini memanfaatkan energi hangat osmotik dan uap rempah alami dari rebusan daun pepaya, jahe, dan garam murni untuk memicu pelebaran pembuluh darah di area pergelangan kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf tepi yang terhubung langsung menuju ke saluran sirkulasi utama tubuh. Mari kita persiapkan bahan dan alatnya secara sangat teratur. Langkah demi langkah di rumah. Siapkan sebuah baskom berukuran sedang yang muat untuk menampung kedua belah kaki bapak dan ibu dengan leluasa. Rebus 5 lembar daun pepaya yang dimemarkan kasar bersama 2 ruas jahe dan 2 sendok makan garam. Krosok murni di dalam 2 liter air selama 15 menit, hingga air mendidih dan mengeluarkan aroma kesegaran alami yang sangat harum menenangkan. Tuangkan air rebusan hangat tersebut ke dalam baskom, lalu tambahkan sedikit air biasa hingga suhunya mendingin menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Pastikan suhunya aman dan tidak membakar kulit lansia yang cenderung tipis. Celupkan kedua belah kaki bapak dan ibu ke dalam air hangat tersebut. Lalu nikmati proses perendaman relaksasi ini selama 15 hingga 20 menit, secara tenang dan rileks. Sambil merendam kaki di dalam baskom, gunakan jemari tangan bapak dan ibu untuk mengusap dan memijat lembut otot betis dengan arah merambat naik dari bawah menuju ke arah tempurung lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa aliran darah kotor kembali menuju ke jantung secara lancar. Gerakan sederhana ini sangat manjur melenyapkan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada tungkai kaki setelah beraktivitas. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa minyak atsiri jahe dan sari daun pepaya ini juga terbukti efektif merangsang otak untuk melepaskan zat endorfin penenang raga. Zat endorfin bekerja sebagai obat pereda tegang alami yang memberikan rasa nyaman mendalam pada jaringan pembuluh darah yang kaku. Ketika saraf di area kaki menjadi rileks, denyut nadi bapak dan ibu akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas di dalam dada. Sembari menikmati sensasi hangat yang merayap dari telapak kaki, naik menuju ke betis dan lutut. Manfaatkanlah waktu 15 menit ini sebagai momen emas untuk menenangkan jiwa. Saya sangat menyarankan bapak dan ibu untuk melakoni terapi hangat ini sambil berzikir mengagungkan nama Sang Pencipta, membaca doa keselamatan, atau merenungkan segala nikmat umur panjang yang masih diberikan dengan rasa kepasrahan batin yang tulus dan penuh keikhlasan. Terapi perendaman kaki dengan air hangat daun pepaya dan jahe ini secara klinis juga membantu memperbaiki efisiensi pompa kelenjar getah bening di area tungkai bawah. Ketika kelenjar getah bening bekerja secara maksimal, sisa racun metabolisme dan gumpalan cairan gula tinggi yang mengendap di sela-sela sel otot dapat langsung ditarik menuju ke saluran pembuangan utama. Hasilnya, rasa pegal linu dan sensasi otot kaki yang kaku akan mereda dalam hitungan menit. Sensasi hangat osmotik dari perendaman kaki ini tidak hanya meredakan tegang fisik, tetapi juga bekerja menenangkan ketegangan batin yang terakumulasi
akibat tumpukan stres harian. Terbukanya pori kulit di area telapak kaki memudahkan pembuangan sisa racun keringat serta memperlancar jaringan limfatik, sehingga raga tua merasa teramat sangat ringan, bebas beban, dan siap untuk beristirahat secara utuh di malam hari tanpa gangguan nyeri. Sesudah waktu perenaman selesai, angkat kedua kaki, lalu usap hingga kering menggunakan handuk yang bersih dan lembut secara perlahan, sampai ke sela-sela jari kaki. Sebagai perawatan penutup yang sangat menutrisi jaringan kulit, oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni atau minyak kelapa hangat pada area telapak dan pergelangan kaki. Pijat melingkar secara lembut untuk mengunci kelembapan alami kulit agar tidak kaku. Perpaduan antara terapi hangat dan pijatan lembut minyak alami ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap sesudah terapi berakhir. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal biologis yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon pemicu tidur lelap, yaitu melatonin. Hormon alami ini akan membuai orang tua kita untuk tertidur sangat pulas tanpa perlu menyentuh obat tidur kimiawi. Selain menciptakan kualitas tidur yang teramat nyenyak, kelancaran sirkulasi darah dan redanya ketegangan saraf ini juga sangat efektif mencegah munculnya serangan kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini turut membantu menenangkan dinding kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari atau beser yang sering mengganggu tidur dapat berkurang drastis, menjadikan waktu istirahat malam utuh hingga pagi fajar. Bagi bapak dan ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan dari dokter spesialis, sangat dianjurkan untuk rutin mencukupi kebutuhan air minum harian sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat setiap hari. Asupan cairan murni yang cukup amat dibutuhkan oleh pembuluh darah untuk mengencerkan racun dan membilas sisa zat ampas kental keluar melalui saluran kemih. Tanpa air yang cukup, nutrisi penurun gula darah akan lambat dialirkan menuju ke target. Air putih hangat yang kita minum secara teratur akan menjaga volume plasma darah tetap stabil, sehingga tingkat kepekatan cairan tubuh dapat ditenangkan. Pembuluh kapiler yang terisi oleh cairan murni akan lebih mudah mengantarkan molekul karpain menuju ke sel-sel pankreas dan otot tubuh. Dengan begitu, proses penyerapan gula darah dan pembersihan dinding pembuluh dapat berjalan 2 kali lebih cepat dan menyeluruh di seluruh anggota raga. Ketika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik, sirkulasi darah akan membawa seluruh zat antioksidan dari sari daun pepaya bening langsung menuju kapiler. Kapiler terkecil di seluruh jaringan tubuh. Air hangat yang kita minum bertindak sebagai kendaraan pelarut alami yang melancarkan pembersihan dinding pembuluh, sekaligus membuang penumpukan zat racun sisa metabolisme keluar dari dalam tubuh lansia melalui urin secara lancar. Jika Bapak dan Ibu menjalankan panduan terapi daun papaya rebus bening ini secara rutin dan konsisten setiap hari, manfaat jangka panjang yang akan dipetik oleh raga sungguh luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai pembersih pembuluh darah alami yang secara bertahap menetralkan gula darah tinggi. Saluran darah di kaki, lutut, dan paha yang tadinya kaku akan kembali menjadi lentur, bersumber tenaga, dan sangat lancar saat dipakai melangkah. Kelancaran sirkulasi dan lenturnya jaringan pembuluh darah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lansia di dalam rumah, dengan pasokan nutrisi menuju pergelangan kaki yang selalu terpenuhi lancar. Tingkat keseimbangan dan kekuatan kaki Bapak dan Ibu saat berdiri dari posisi duduk akan meningkat tajam, sehingga bahaya kaki lemas atau hilang keseimbangan dapat dicegah. Bapak dan Ibu bisa kembali berdiri tegap, penuh percaya diri. Keteraturan sirkulasi darah yang terjaga ini juga memberikan dampak positif yang sangat nyata pada ketajaman daya ingat dan tingkat fokus pikiran lansia saat beraktivitas harian. Ketika sel-sel saraf otak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi secara stabil tanpa terhalang rasa cemas akan gula darah tinggi, keceriaan hidup dapat dirasakan kembali dengan sangat sempurna. Bapak dan Ibu akan merasa jiwanya jauh lebih tenang, segar, dan selalu ceria. Pijakan kaki yang mantap dan bebas dari rasa sakit ini pada akhirnya akan mengembalikan kemandirian fisik orang tua kita secara perlahan,
Namun pasti, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi merasa cemas untuk sekadar beranjak dari tempat tidur di pagi hari, melangkah menuju teras rumah untuk menikmati udara segar, atau berjalan santai mengunjungi tetangga tanpa harus selalu merasa khawatir akan rasa tidak nyaman pada organ dalam raga tua. Tidak hanya bermanfaat bagi sirkulasi darah dan gula darah, kandungan vitamin C, seng, serta antioksidan kompleks di dalam daun pepaya dan jahe juga bertindak sebagai penyokong sistem kekebalan raga yang sangat tangguh. Uap hangat dari rebusan rempah saat terapi eksternal berfungsi pula sebagai antiseptik alami yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan batuk, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan. Dengan kondisi raga yang bugar, gula darah yang terawat stabil, serta daya tahan tubuh yang kuat, Bapak dan Ibu tidak lagi hanya duduk terdiam lelah di atas kursi. Bapak dan Ibu dapat kembali menikmati indahnya masa tua dengan penuh rasa bahagia, melangkah tegap di pagi hari, merawat tanaman di pekarangan, hingga bermain gembira menikmati gelak tawa bersama anak cucu tercinta tanpa hambatan fisik. Masa tua yang indah adalah ketika kita bisa menyaksikan senyum dan tawa bahagia dari anak dan cucu tercinta tanpa harus terhalang oleh rasa sakit yang memenjarakan tubuh di atas ranjang. Dengan merawat kesehatan raga, menggunakan kebaikan nutrisi alami bumi yang diolah secara cermat, Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah berharga bagi diri sendiri dan keluarga berupa kemandirian, kebugaran, dan kedamaian hidup yang penuh dengan rasa syukur. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita pada hari ini, waktu paling tepat untuk mengonsumsi daun pepaya rebus bening dosis mikro adalah di pagi hari sesudah sarapan. Sedangkan untuk terapi eksternal merendam kaki sangat baik dilakoni pada malam hari menjelang tidur. Selalu ingatlah di dalam dada bahwa kunci utama dari seluruh ikhtiar perawatan kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dijalankan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan rasa kasih sayang. Tetaplah selalu peka dan mau mendengarkan bahasa tubuh Bapak dan Ibu sendiri saat melakoni terapi ini. Jika di tengah jalan timbul rasa tidak nyaman pada lambung, segera sesuaikan porsinya, atau hentikan sejenak aktivitasnya. Perjalanan menuju raga yang sehat harus ditempuh dengan perasaan yang rileks, gembira, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau beban pikiran yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres di dalam darah. Sebagai variasi tambahan, agar Bapak dan Ibu tidak merasa bosan, air rebusan daun pepaya bening ini juga bisa dicampurkan dengan sepotong kecil kayu manis saat direbus di dalam panci. Bapak dan Ibu juga bisa menikmati minuman herbal ini dalam kondisi hangat suam-suam kuku untuk memberikan sensasi rasa nyaman yang menenangkan selaput lambung, sekaligus memperkuat efek anti peradangan alami pada seluruh jaringan pembuluh darah dan organ dalam raga tua kita. Kombinasi antara kehangatan jahe dan aroma kayu manis ini juga sangat bagus untuk memperlancar sirkulasi gas di dalam saluran cerna, sehingga lansia terhindar dari rasa kram atau perut kembung. Sajian herbal kaya gizi ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat praktis, murah, dan lezat untuk disajikan setiap hari sebagai pendamping pola makan sehat bagi seluruh anggota keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang teramat saya sayangi dan saya muliakan, kesehatan fisik dan ketenangan batin di usia tua merupakan nikmat mahkota terindah yang wajib kita jaga bersama dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah berkecil hati dengan bertambahnya angka usia, karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan bersahabat dengan alam, kita semua tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta terus memancarkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu berkah kebugaran, kesehatan yang utuh, serta ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak tayangan ini. Sembuhkanlah kancing manis dan turunkanlah gula darah tinggi orang tua kami. Berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan, serta kumpulkanlah mereka dalam kebahagiaan. Amin. Terima kasih banyak atas perhatian tulus
dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya Dr. Irfan Ali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Jangan lupa untuk membagikan tayangan video ini kepada sanak saudara dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.